Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rocky Stevi Manggilborgil dengan nomor induk dosen nasional 0029 098504. Saya adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Papua, program studi di luar kampus utama Kabupaten Kepulauan dengan bidang keilmuan hukum perdata. Video ini dibuat sebagai salah satu kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2020, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT DPT. Dalam kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pembelajaran adalah salah satu mata kuliah inti pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Papua, yaitu mata kuliah Hukum Agraria dengan bobot SKS-nya adalah 3 dan yang akan diajarkan pada mahasiswa khususnya semester 4. Pentingnya mata kuliah Hukum Agraria ini terletak pada peran krusialnya dalam mengatur hubungan antara manusia dan tanah serta sumber daya alam. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang landasan hukum, khususnya di bidang hukum pertanahan, termasuk hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, reforma agraria, dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang ketiga, mampu menafsirkan aspek teoritis dan aspek normatif dalam bidang hukum. Yang keempat, mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan permasalahan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora berdasarkan kajian analisis terhadap informasi dan data. Yang kelima, mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan hukum khususnya di bidang pertanahan. Dalam proses pembelajaran, mata kuliah Hukum Agraria ini akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan pokok-pokok pembahasannya yaitu konsep-konsep dasar hukum agraria, asas-asas hukum tanah, sumber hukum tanah, tujuan undang-undang pokok agraria, sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia, hak penguasaan atas tanah, kelemahan dan penyempurnaan hukum tanah nasional, pembidangan tanah, hak pengelolaan, dan yang terakhir adalah administrasi pertanahan nasional.
Aspek penilaian dalam mata kuliah hukum agraria ini dibagi menjadi 4. Yang pertama berkaitan dengan kehadiran dengan bobot nilainya yaitu 20%. Yang kedua yaitu tugas yang nantinya akan dibagi menjadi 2, yaitu tugas individu dengan bobot nilainya yaitu 10%. Setelah itu tugas kelompok dengan bobot nilainya 10%. Selanjutnya ada ujian tengah semester dengan bobot nilainya sebesar 30%. Selanjutnya yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot nilainya sebesar 30%. Berikut ini adalah video contoh pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses tatap muka. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Baik, mahasiswa sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum agraria dan perdagangan. Jadi, di dalam konteks hukum agraria, mahasiswa wajib mengetahui pentingnya agraria di Indonesia. Nah, salah satu mata kuliah yang diterapkan di dalam Fakultas Hukum di seluruh Indonesia tidak terlepas ini yang disebut sebagai mata kuliah wajib. Kenapa? Karena kita manusia tetap menginjakkan kaki di tanah. Kita masih mempunyai hati yang kuat di atas tanah, kecuali tidak lagi menginjakkan kaki di tanah, yaitu jadi berkaitan dengan hukum agraria ini dianggap sangat penting, karena ini mengatur hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk dapat bisa menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum. Baik, ini sebagai gambaran. Oke. Gambaran umum agraria. Agraria ini sudah dikenal di seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Ada aker atau disebut sebagai tanah pertanian dalam bahasa Belanda. Yang kedua, dalam bahasa Yunani disebut agros. Yang ketiga, dalam bahasa Latin disebut ager. Setelah itu ada juga yang menyebutnya sebagai agrarius. Dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai agraria, yang artinya tentang tanah. Bagaimana cara pengelolaan tanah, bagaimana memanfaatkan tanah tersebut, dan bagaimana bisa memanfaatkan tanah tersebut. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ini berkaitan dengan manusia, hal yang paling penting. Maka diharapkan mahasiswa wajib memahami apa itu agraria. Nah, setelah itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dia memberikan definisi bahwa agraria itu adalah urusan pertanian atau tanah pertanian dan urusan kepemilikan tanah. Ini panjang, menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menguasai, memiliki, mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut. Nah, ini seperti yang sudah mungkin banyak yang sementara berproses, sementara bekerja, atau yang mempunyai rumah. Kita akan membahas tentang ini. Kenapa? Karena ada unsur kepemilikan.
Berbicara tentang agraria, maka berbicara dalam ruang dan konteks yang sangat luas. Nah, sebagai gambaran, berbicara tentang agraria, kalau kita di Maluku lebih cenderung banyak yang berkaitan dengan keuangan. Kenapa? Dalam hukum agraria tidak terlepas dari pasal 18 huruf B maupun pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 18 huruf B berbicara tentang ada masyarakat tradisional yang menguasai wilayah beserta adat istiadat. Tidak terlepas dari mana. Berbicara tentang pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, berbicara tentang hak menguasai negara, bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, maka berkaitan dengan agraria itu sangat dan sangat penting. Sangat dan sangat penting. Lahir, besar, sementara berproses sampai meninggal berkaitan dengan tanah. Baik. Selanjutnya, ini masih dalam tataran apa itu agraria. Sebelum masuk ke dalam konteks hukum agraria. Agraria, menurut Sibaki, dia sampaikan bahwa agraria adalah segala urusan mengenai tanah, termasuk apa yang ada di dalam tanah, batu, kerikil, tambang, dan di atas tanah, yaitu bangunan dan pohon. Setelah itu disampaikan bahwa Budi Harsono menyampaikan bahwa agraria dengan istilah lain atau agrar yang berarti tanah pertanian. Dalam konteks hukum Indonesia, agraria diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, berkaitan dengan dasar hukum agraria itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria. Dia menyampaikan bahwa agraria itu meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau berkaitan dengan definisi yang disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, maka agraria dia mengatur segala hal yang sementara kita injak, di bawah yang kita injak, dan di atas yang kita injak. Simpelnya di sini. Kenapa? Bumi, air, dan ruang angkasa. Maka berkaitan dengan mata kuliah hukum agraria itu adalah mata kuliah yang sangat penting. Sangat penting. Kita lanjut. Nah, masih dengan konteks agraria. Di sini para ahli yang saya kutip namanya Fakov, dia memberikan pengertian bukan semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pertanian, melainkan hanya yang mengatur dan mengenai beberapa hukum mengenai penguasaan tanah. Mengenai yang dibicarakan adalah hukum agraria tersendiri adalah atas pertimbangan dan sebagainya. Silakan nanti dibaca. Tetapi yang menjadi inti dari apa yang disampaikan oleh Fakov bahwa berbicara tentang agraria bukan hanya berbicara bumi, air, dan ruang angkasa, tetapi berbicara tentang pengaturan lembaga-lembaga yang mengatur terkait dengan yang tadi bumi, air, dan ruang angkasa. Maka kita akan berbicara dalam ruang internasional yaitu kekuasaan negara. Seperti yang disampaikan oleh pasal 33 ayat 3 berkaitan dengan hak menguasai negara. Nanti akan dikatakan. Selanjutnya di dalam perpustakaan dari Uni Soviet terdapat tulisan yang terjemahannya berkaitan dengan land law atau hukum tanah. Dirumuskan sebagai suatu cabang hukum yang mandiri dari hukum Soviet sosialis yang mengatur secara hukum yang timbul dari nasionalisasi tanah sebagai pemilik negara. Jadi di sini sudah bagi
Dan apa yang disampaikan oleh Akhil Sugiono disampaikan sama dengan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 berkaitan dengan hak menguasai negara. Nah, itu berkaitan dengan pendapat dari ahli. Selanjutnya, nah kita masuk ke dalam konteks di mana mahasiswa harus mengetahui apa itu hukum agraria. Kalau tadi itu berbicara tentang agraria saja, sekarang kita berbicara tentang hukum agraria. Kalau tadi sudah disampaikan oleh dua ahli dari luar negeri, dari Uni Soviet maupun Amerika, mereka lebih menekankan bukan hanya hak dari setiap manusia dalam hal mengelola, memanfaatkan tanah, bumi, dan ruang angkasa, tetapi dia lebih cenderung bagaimana mengatur. Dia lebih menekankan kepada lembaga-lembaga yang mengatur terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Maka muncullah konsep hukum agraria. Nah, di sini disampaikan yang pertama, menurut Sudipno, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum. Keseluruhan kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur terkait dengan agraria. Jadi ada perbedaan di sini. Yang tadi sudah dijelaskan berkaitan yang pertama itu agraria, yang kedua berkaitan dengan hukum agraria. Jadi menurut Prof. Sudipno dia sampaikan bahwa hukum agraria merupakan keseluruhan kaidah yang mengatur tentang agraria, mau tertulis ataupun tidak tertulis. Jadi dia sudah lebih spesifik. Dia menekankan keterlibatan langsung lembaga yang mengatur terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, setelah itu Budi Harsono menyampaikan bahwa hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu. Kelompok hukum tersebut dibagi menjadi 5. Ada tanah, air, pertambangan, perikanan. Lalu yang kelima adalah penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Jadi berbicara tentang hukum agraria, dia luas. Makanya tadi sempat saya sampaikan, segala manusia yang masih menginjak tanah maka berkaitan dengan agraria, kecuali yang tidak lagi menginjak tanah di maka sudah itu pun jasadnya saja yang ditanam awalnya. Nah itu berarti kita akan berbicara tentang hapusnya hak dari manusia. Dalam hal ini berbicara tentang tanah, berbicara tentang air, lalu pertambangan, perikanan, dan penguasaan. Nah, jadi berbicara tentang pengertian dan hukum agraria, dia berbicara dalam melalui yang memang spesifik, mengatur, tidak lagi diberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia. Sudah harus ada campur tangan dari lembaga untuk mengatur hal ini. Saya kasih contoh, setiap orang berhak untuk mendirikan rumah di atas tanah. Setiap orang berhak untuk mendirikan bangunan. Tetapi kebebasan itu tidak akan diberikan sebebas-bebasnya. Kenapa? Apabila diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, maka satu orang manusia yang bisa mengklaim yang bisa jadi satu pulau menjadi milik. Tetapi harus ada lembaga yang mengatur itu. Harus ada lembaga yang bisa menekan kebebasan tersebut. Dilihat dari mana? Pajak. Dilihat dari mana? Pemanfaatan dari tanah-tanah tersebut. Apabila yang bersangkutan dianggap tidak layak, maka tidak dapat menguasai secara
secara tersebut. Kecuali ada nanti kita akan bahas berkaitan dengan hak-hak masyarakat tradisional. Itu paling penting. Tetapi nanti kita akan bahas di pertemuan berikut. Nah, yang berikut, hak dari setiap manusia yang tadi disampaikan secara kebebasan dalam hal mengolah, memanfaatkan, berkaitan dengan pertambangan. Setiap warga negara Indonesia berhak mengelola tanah yang menjadi milik, akan tetapi diberi pembatasan. Contoh, saya mempunyai sekitar tanah. Hak yang saya bisa gunakan adalah menggali hanya untuk membuat sumur, tetapi tidak boleh menggali untuk mengambil sumber daya. Kenapa? Diatur di dalam pertama-tama. Tidak boleh. Saya mempunyai hak milik atas sebidang tanah. Saya bisa membangun bangunan, tetapi saya tidak diberikan kebebasan untuk membangun berlantai-lantai. Nanti dilihat dari beberapa unsur, struktur tanah lah. Kenapa? Jangan sampai saya membuat menggunakan kebebasan saya yang nantinya merugikan orang lain. Maka pengertian yang disampaikan oleh hukum agraria bahwa manusia semua bebas, tetapi harus ada pelibatan lembaga-lembaga yang mengatur terkait dengan kebebasan tersebut. Nah, itu bagian dari pengertian hukum agraria. Selanjutnya, ya, ini berbicara tentang landasan hukum agraria. Yang pertama, landasan ideologi. Berkaitan dengan hukum agraria diatur di dalam sila pertama yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hukum Agraria. Nanti silakan ulang lalu baca. Sila kedua tersirat dan terdapat di dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hukum Agraria. Ini secara ideologi. Yang ketiga terdapat di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hukum Agraria. Yang keempat, atau sila keempat terdapat di pasal 2 ayat 2. Nanti silakan dibaca. Dan yang terakhir yaitu sila kelima tersirat di dalam pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ini yang nanti menjadi tugas agar pada pertemuan berikut nanti dapat dipresentasikan. Oke, kita lanjut. Selain landasan ideologi, ada landasan material berlandaskan pada hukum adat seperti yang tadi sudah disampaikan, pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu dikatakan dalam pasal 5 bahwa hukum agraria yang berlaku atas ini bumi, air, ruang dasar ialah hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Jadi itu adalah merupakan landasan material. Yang berikut landasan konstitusional pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang intinya ketentuan hukum berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Kembali berkaitan dengan landasan konstitusional yang seperti tadi sudah disampaikan, bahwa pengertian agraria adalah pengertian yang luas, tetapi harus dibuatkan atau harus melibatkan unsur lembaga yang dapat mengatur terkait dengan agraria tersebut agar semua tertata dan tertib. Nah, yang terakhir yaitu landasan operasional, itu diatur di dalam garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh penetapan. Baik, ini merupakan landasan-landasan hukum agraria. Jadi ada 4 landasan, yaitu landasan ideologi, landasan material, landasan konstitusional, dan yang terakhir adalah landasan operasional. Baik, saya kira cukup.
sampai di sini, dan sebelum ada proses tanya jawab, tolong diingat terkait dengan tugas yang tadi agar pada pertemuan berikut setiap mahasiswa sudah mampu bagaimana menjabarkan terkait dengan landasan ideologi yang ada di dalam hukum agraria. Baik, ada yang ingin bertanya? Ya, dan ini pertemuan yang membahas terkait dengan gambaran umum. Saya rasa bahwa apa yang tadi disampaikan sudah cukup dimengerti dan dipahami. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam yang membahas lebih spesifik. Baik, saya kira demikian. Selamat sore dan terima kasih. Sekian video pembelajaran mata kuliah Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Patimura, program studi di luar kampus utama Kabupaten Kepulauan Aru. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.